Pemirsa, pembangunan Huntara atau hunian sementara bagi korban bencana tanah bergerak di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat mengalami keterlambatan. Hingga awal Januari 2026, dari target 60 unit, baru 30% yang berhasil diselesaikan. Pembangunan hunian sementara di Nagari Koto Tinggi Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat belum selesai. Dari target 60 unit Huntara yang dibangun, baru 20 unit yang rampung. Keterlambatan pembangunan ini terjadi akibat cuaca yang tidak menentu dan sulitnya akses menuju lokasi, sehingga pengiriman material bangunan terganggu. Untuk mempercepat pembangunan, BNPB bersama BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sumatera Barat. Sementara itu, penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana yang tidak menempati Huntara di Sumatera Barat telah mencapai hampir 90% dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, segera ditambah tenaga-tenaga profesional juga. Kalau misalnya tidak ditambah ini 1 bulan selesai, tapi kalau ditambah bisa jadi 2 minggu. Kita pilih yang 2 minggu selesai. Meski menghadapi berbagai kendala di lapangan, BNPB tetap optimis pembangunan Huntara dapat diselesaikan secepatnya. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah diduga warga negara asing asal Spanyol, korban KM Putri Sakinah yang tenggelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Jasad korban ditemukan di dalam bangkai kapal motor yang tenggelam. Pegang kakinya. Jasad korban yang merupakan warga negara Spanyol dievakuasi tim SAR gabungan dengan menggunakan KN SAR Puntadewa 250 untuk dibawa menuju Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Korban ditemukan di hari ke-12 pencarian pasca tenggelamnya kapal motor Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 26 Desember 2025 lalu. Penemuan korban bermula dari informasi nelayan setempat yang menemukan bangkai kapal Putri Sakinah. Korban diketemukan bersama dengan bodi kapal. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke Labuan Bajo. Selanjutnya tim begitu menemukan 1 korban, tim melaksanakan penyelaman di bodi kapal dengan hasil nihil. Untuk tindakan lebih lanjut, jenazah korban selanjutnya diserahkan ke tim DVI Polres Manggarai Barat. Penemuan jasad korban ketiga ini kini masih tersisa 1 korban yang belum ditemukan. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya intensitas hujan di hampir seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara dalam 3 hari terakhir membuat 2 desa di Kabupaten Halmahera Barat diterjang banjir setinggi 3 meter. Ratusan rumah warga di 3 desa di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara terendam banjir dengan ketinggian mencapai 3 meter. Banjir yang menerjang permukiman warga ini akibat hujan deras yang terjadi selama kurang lebih 16 jam sejak hari Selasa petang kemarin. Akibatnya, air sungai di wilayah kecamatan setempat meluap pada Rabu pagi dan merendam ratusan rumah warga. Selain merendam permukiman warga, banjir juga membuat akses jembatan dan merendam jalan lintas kabupaten. Sejauh ini belum ada laporan resmi mengenai total kerugian materi maupun korban jiwa. BPBD Halmahera Barat, personil TNI Polri dikerahkan ke wilayah setempat untuk membantu penanganan banjir. Atasi masalah krisis air bersih, personil Brimob membuat sumur bor di lokasi pengungsian. Pembuatan sumur bor difokuskan di sejumlah titik pengungsian di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah. Personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang tergabung dalam Satgas Aman Nusa II membuat sumur bor. Pembuatan sumur bor ini untuk mendukung percepatan pemulihan pasca bencana dengan menyediakan kebutuhan dasar bagi warga di lokasi pengungsian.
Diharapkan keberadaan sumur bor dapat menunjang kebutuhan air bersih serta membantu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan pengungsian selama masa penanganan pasca bencana. Dari Tapanuli Tengah, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil ambulans yang ditumpangi puluhan dokter relawan Kementerian Kesehatan terperosok di tengah lumpur dan air bekas material banjir di PD Jaya Aceh. Akses jalan yang masih tertutup lumpur pasca banjir bandang dan longsor menghambat misi kemanusiaan petugas. Sebuah mobil ambulans yang ditumpangi puluhan dokter relawan Kementerian Kesehatan terperosok di tengah lumpur dan air bekas material banjir di jalan lintas Desa Blangcut menuju Desa Menasah Dayah Krut, Kecamatan Merah 2, Kabupaten PD Jaya Aceh. Ambulans ini menuju Puskesmas Meredu untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi korban banjir bandang dan longsor. Selain terperosok ke dalam lumpur, mesin mobil ambulans pun mati, sehingga para dokter akhirnya menumpang mobil pickup milik warga yang melintas. PD Jaya guna untuk melakukan pelayanan kesehatan di beberapa tempat. Jadi ya saat di titik banjir ini mobil tiba-tiba mogok ya, terjebak banjir ya. Banjir. Oke, ini kita dari mana nih Bang? Dari relawan Kementerian Kesehatan ya. Ini ditugaskan di PD Jaya selama 14 hari. Nah, mungkin hari ini teman-teman terjebak di lapangan. Itu kita melihat bahwa situasi PD Jaya saat ini terutama di Kecamatan Merah 2 itu masih membutuhkan yaitu pembersihan. Saat ini ratusan tenaga kesehatan telah diterjunkan ke PD Jaya, terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, tenaga gizi, hingga kesehatan lingkungan. Meski akses terbatas dan medan berat, misi kemanusiaan tetap berjalan. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Ribuan ton kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang dan tanah longsor masih menumpuk di permukiman warga di Desa Pengidam, Aceh Tamiang. Warga berharap kayu-kayu tersebut bisa digunakan untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak diterjang banjir bandang. Ribuan ton gelondongan kayu berbagai ukuran menumpuk di Desa Pengidam, Kecamatan Banda Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Kayu-kayu gelondongan itu menumpuk hingga mencapai 5 meter lebih. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh warga sekitar. Mereka hanya bisa berharap kayu-kayu tersebut bisa digunakan untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak diterjang banjir bandang. Nah, jadi harapan kami dari masyarakat Kampung Pengidam, dari pemerintah desa, mudah-mudahan pemerintah mengizinkan kami untuk mengelola kayu ini untuk dijadikan bahan rumah. Pada saat bencana melanda, puluhan rumah warga rata dengan tanah tersapu banjir yang membawa gelondongan kayu. Dan hingga hari ini, di lokasi perkebunan dan perumahan warga, gelondongan kayu masih menumpuk, belum ada tanda-tanda untuk segera dibersihkan. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan.